Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis syahih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana keadaan umat manusia di akhirat nanti. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan mereka dalam satu lapang luas, yang mana keadaan manusia sangat menyedihkan. Dalam buku Manusia yang Tidak Seperti Manusia, Ustaz Ahmad Sarkasi mengungkapkan hadis panjang yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan tentang keadaan umat di akhirat kelak. Berikut ini cuplikan hadis yang cukup panjang tersebut. Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia di tempat yang sama di hari kiamat, keadaan sangat mengerikan dan panas, dan Allah tidak memberikan ucapan sepatah kata pun. Keadaan makin mencekam sehingga semua ingin sekali pergi dari sana, walaupun ke neraka. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Ayo kita datangi saja Nabi Adam minta tolong. Beliau adalah bapak kita." Akhirnya mereka pun datang menemui Nabi Adam, lalu berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Keadaan kami saat ini sangat sulit. Engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Dan dia memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu. Allah juga tiupkan ruhnya kepada dirimu. Berikanlah kami syafaat dan pertolongan agar bebas dari pengadilan. Tolonglah hajat kami, minta kepada Tuhanmu." Nabi Adam kemudian menjawab, "Aku tidak mungkin bisa. Aku sudah melakukan kesalahan yang membuatku dikeluarkan dari surga. Dan tidak ada yang aku pentingkan di sini kecuali diriku sendiri. Datanglah kepada Nuh. Beliau adalah rasul pertama di muka bumi." Akhirnya mereka pun datang menemui Nabi Nuh dan meminta permohonan yang sama seperti sebelumnya untuk meringankan kesusahan mereka di akhirat. Nabi Nuh juga menjawab, "Aku tidak bisa melakukan itu. Aku telah berdoa untuk membuat bumi banjir. Tidak ada yang aku pentingkan kecuali diriku. Datanglah kepada Ibrahim, dia adalah kekasih Allah." Mereka pun datang kepada Ibrahim dan memohon permohonan yang sama. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak bisa melakukan itu. Aku sendiri telah berbohong sebanyak 3 kali ketika hidup di dunia. Tidak ada yang aku pentingkan kecuali diriku sendiri. Datanglah kepada Isa. Ia adalah ruh Allah dan kalamnya." Mereka pun berbondong-bondong datang menemui Nabi Isa alaihissalam dan memohon sebagaimana permohonan sebelumnya. Dan Nabi Isa pun menjawab, "Aku tidak mungkin bisa melakukan itu. Ketika di dunia justru aku dan ibuku dijadikan Tuhan. Akan tetapi, tahukah kalian bahwa jika ada harta yang terletak di dalam wadah dan wadahnya itu mempunyai penutup, mungkinkah harta itu bisa diambil jika penutupnya belum dibuka?" Orang-orang mengatakan, "Tidak." Nah, Isa meneruskan, "Sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah hadir di tengah-tengah kalian hari ini. Dan dia sudah diampuni dosanya yang lalu dan juga yang akan datang." Akhirnya orang-orang bersamaan datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta bantuan untuk diselamatkan di pengadilan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Akulah yang mampu memberikan syafaat itu." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sujud sebagaimana sujudnya sholat sambil meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Akhirnya beliau pun diizinkan. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad yang sedang sujud, "Angkatlah kepalamu, katakanlah pasti kau didengar, dan mintalah kau akan diberi, dan berikanlah syafaat, kau akan diberikan syafaat itu." Ustaz Sarkasi menjelaskan beberapa hadis yang senada memberikan tambahan redaksi bahwa syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga diberikan kepada penduduk neraka dari umatnya sehingga dia keluar dari api neraka. Itu membuktikan bahwa cintanya tidak habis kepada umatnya sampai hari kiamat. Dalam kitabnya Tijan Durari, Imam Nawawi Al-Banteni menjelaskan bahwa salah satu keyakinan yang harus diyakini dalam diri setiap seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keyakinan bahwa nanti di hari kiamat akan ada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan untuk umatnya. Dalam hadis syahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang mereka manfaatkan itu.
dan aku sembunyikan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari.